masalah nyuci pakaian. Ini saya ulangi lagi ya biar jelas. Jadi ada bab namanya bab ma'ul ghusalah. Ma'ul ghusalah. Air yang digunakan untuk mencuci pakaian. Kalau baju kita ini terkena najis, celana kita terkena najis, tapi najisnya tidak kelihatan. Kemarin sudah dibahas kan? Najisnya tidak kelihatan. Itu tidak sama dengan baju dan pakaian yang kena najis dan najisnya kelihatan. Makanya kita harus bisa milah. Kalau yang najisnya kelihatan itu ya otomatis dihilangkan dulu najisnya dengan cara bagaimana? Diguyur air, ya kan? Kemudian dikucek-kucek sampai najisnya hilang. Setelah hilang, kok dilihat warnanya ya sudah hilang, nggak ada warna najisnya. Aromanya udah nggak ada, rasanya ojo mbok cicipi, ya kan? Jangan. Ini kan untuk kasus air, mungkin kita pas minum kan kroso rasanya. Dilihat, ya udah itu sudah suci, ya sudah suci. Yang jadi masalah najis-najis yang nggak kelihatan, tapi kita yakin di situ ada najis. Contoh celana dalam, ya ini celana dalam itu kira-kira kemungkinan terbesar mengandung najis atau tidak mengandung najis? Hah? Ngapunten ya, apalagi anak-anak muda yang suka lihat perempuan-perempuan di jalanan yang pakai rok mini itu. Ayo, di sebelah kanan saya ini pernah enggak ini? Loh, sebelah kanan saya kan tembok tuh sana itu. Tembok. Nah, kita ini kadang enggak sadar gitu kan, lihat TV, ya kan, iklan. Enggak sadar. Namanya orang itu kalau nafsunya tergerak, ya, kemudian terjadi sesuatu, biasanya muncul cairan yang namanya madhi. Ya kan? Ya. Nah, madhi itu hukumnya najis. Najis. Tapi tidak menyebabkan mandi wajib. Cuman madhi kok. Main. Nah, kadang madhi ini kan keluarnya tuh enggak kroso sukanya. Ya tidak terasa. Dan orangnya ada yang juga enggak sadar kalau itu dia mengeluarkan madhi. Jadi kemungkinan besar memang celana dalam ini mengandung najis. Tapi dilihat ora ono ambune ya kaya biasane. Nah, punten saya harus nerangkan apa adanya ya. Warnanya ya padha wae, enggak berubah. Enggak ada belentong-belentong ajaib itu enggak ada. Warnanya sama ini. Terus gimana? Ya udah ini tapi kita yakin ini najis kan? Saya yakin ini mengandung najis ini. Nah, terus gimana cara menyucikannya? Boleh dicampur dengan pakaian yang suci. Campur dengan pakaian yang suci. Letakkan dalam ember atau mesin cuci silahkan. Kalau orang desa ember. Kalau orang kota mesin cuci. Masukkan aja. Plung. Jangan diisi air. Masukkan dulu. Udah masuk semua. Jangan dikasih sabun. Jangan dikasih sabun. Sudah baru diisi air. Air sampai seluruh pakaian tenggelam. Nah terus kalau saya ikut menenggelamkan dengan tangan saya mengandung najis tidak? Tidak. Emang kalau tidak kita lelapkan ya nggak kelelep kan gitu. Kira-kira airnya itu sudah cukup menenggelamkan, tangan kita masuk untuk menenggelamkannya itu tidak mengandung najis. Setelah tenggelam, airnya lebih banyak daripada jumlah pakaiannya tenggelam, maka silahkan nyalakan mesin cuci. Jangan dikasih menyalakan mesin cuci. Mau dikasih sabun boleh, karena sudah tenggelam, baru dikasih sabun, mesin cuci nyalakan. Jangan seperti kebanyakan mesin cuci yang ada. Mesin cuci yang ada itu sabunnya, tempatnya pas air keluar kena sabun. Betul? Sehingga airnya air sabun. Kalau air sabun itu tidak suci mensucikan. Airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan karena judulnya air sabun. Cukup jelas ibu-ibu? Teman-teman yang ngekos cukup jelas? Nah ini penting ini. Nah biar tenggelam dulu baru dikasih sabun. Setelah itu gak usah dibilas, gak jadi masalah. Keringkan saja, jemur, sudah suci. Nah Beb udah terlanjur
dikasih sabun dulu, baru dikasih air. Gimana? Najis semua. Nah terus caranya bagaimana? Ya nggak jadi masalah. Selesai kamu cuci, gerujukan banyu meneh. Ya kan? Namanya najis kan cara mensucikannya dengan diguyur air. Udah. Setelah kamu cuci selesai, kalau di mesin cuci ya selesai, silakan diisi air lagi sampai penuh. Setelah itu umbahan meneh. Itu juga sudah suci, asal begitu. Tapi biasanya mesin cuci itu kan nanti dibilas juga. Pertama campur sabun. Tapi kedua kan dibilas sabunnya udah habis. Saya ngomong sopo, perhatikan. Saya itu kalau bab mencuci itu saya pelajari betul. Mesin cuci itu meskipun kotak sabunnya sudah kena air, ya sudah kena air, sabunnya udah turun ke bawah. Tapi waktu dibilas, coba dilihat kotaknya itu, apakah bersih dari sabun? Masih ada sabun kan? Kalau air lewat situ ya ambuni cek wangi. Nah terus biar aman bagaimana? Boleh cabut saja tempat sabunnya itu, dicabut saja sehingga air yang lewat itu tidak kena sabun. Kan bisa. Tapi itu kan ribet, ribet. Lebih baik sejak awal kotaknya itu cabut saja. Kalau tidak dicabut, pokoknya dibersihkan, dipasang, tidak ada sabunnya. Kita kasih sabun manual, sudah kena air penuh baru dikasih sabun. Ini kalau pakai mesin cuci. Kalau pakai ember, gimana caranya? Ya sama, isi bajunya dulu, celananya dulu, diisi air, kelelep, tenggelam, baru dikasih sabun. Cukup jelas? Laundry. Lah ya itu. Ini repot ya. Kita kan ada prinsip suruh prasangka baik. Prasangka baik itu dengan catatan kita tahu orang sekitar, orang-orang yang tahu ilmu. Ya, orang yang tahu ilmu. Nah kalau orangnya nggak tahu ilmu ya kita nggak boleh prasangka baik. Suruh waspada. Bukan prasangka buruk, tapi suruh waspada. Salah satu cara waspada, yo takono, tanya atau diajari, Mas, ini yang nyuci siapa? Saya mau nanya, saya pengen ngerti cara nyucinya bagaimana. Loh kita ini konsumen, dilindungi oleh Unilever ya, pelayanan konsumen kan. Jadi konsumen harus ngerti. Saya kalau masuk rumah makan tuh ya saya tanya saya, dianggap gendeng edan yo karepmu. Mas, ya haram apa halal di sini? Halal. Kamu muslim atau bukan? Bukan. Orang mudeng we halal haram. Ya terang kan. Kamu kurang paham halal haram. Mana yang muslim di sini? Nah itu yang pakai jilbab mbaknya. Mbak, ya halal atau haram? Ada yang halal, ada yang haram, Pak. Ada yang halal, ada yang haram. Yang halal apa? Yang haram apa? Yang haram ini Pak, minuman ini haram. Jus ini haram. Kenapa haram? Saya nanya gitu. Karena mengandung rum, Pak. Itu jusnya mengandung rum. Makanya kita kalau masuk restoran tuh hati-hati. Ketok jus apel, belum tentu halal. Iya belum tentu halal karena kadang dicampur rum biar sedap. Iya rum yang anggur gitu ya. Titik gitu ya, titik ya haram gitu ya. Kan enak Beb, jadi wajib ngawur mulu ya. Jadi ajib. Naudzubillah min dzalik. Nanya aja kok takut. Duit ya takon. Jenengan tuh kalau masuk rumah makan jenengan yang jadi raja, yang mau bayar. Mereka harus menjawab. Orang jawab, enggak toh. Cari yang lain. Ya, kalau nggak mau jawab, bahkan ngomong sama teman ini jangan makan di sini nih. Ini tidak melayani konsumen dengan baik. Hati-hati ini. Boleh kita begitu. Ya nanya, ini halal atau haram? Yang halal apa? Yang kena halal apa? Ya teh. Ya wes pesen teh. Ya pesen teh. Terus gelasnya bagaimana? Kan sudah dicuci pakai air ya, otomatis sudah suci seperti itu. Ya kecuali tempat yang jelas jual babi, hati-hati. Wah belinya apa? Saya beli kok nasi goreng. Ya iya, suka goreng. Lagi gorengnya ke wajan. Nah wajannya kayak nganggo apa? Wajannya kayak udah ingin lagi goreng babi. Wajannya mengandung najis. Bukan jenengan loh ya. Oh babi rene iki muset lho enggak ada. Tenang. Cukup jelas ya ini. Nanya jangan takut. Ini nyucinya caranya bagaimana? Saya enggak mau dicuci begini, saya tidak
Tidak mau. Termasuk diantaranya yang menyebabkan tidak sah, tidak suci, itu kalau pakaian masih kering, belum dikasih air penuh, sudah dikasih larutan pengharum, molto dan sejenisnya. Paham? Dikasih molto, baru dikasih air. Nah ini hancur nih. Kasih air dulu penuh, baru kasih molto dan kawan-kawannya. Ya, kenapa orang kok nyebutnya pengharum itu molto? Karena molto yang awal. Biasanya yang awal tuh jadi tren. Coba orang ditanya pembalut wanita, gak mungkin pembalut. Pembalut wanita namanya apa? Softtek. Emangnya softtek dok? Kan enggak macam-macam. Ditanya misalnya, sholawatan siapa? Habib Syekh. Betul. Ditanya sedekah siapa? Ustaz Yusuf Mansur. Ditanya zikir siapa? Arifin Ilham. Ditanya manajemen kolbu siapa? Agim. Ditanya kesolatan siapa? Ibn Nobel. Lo maunya gitu, maunya begitu nanti, ya kan? Maunya begitu. Urusan bid'ah siapa? Ibn Nobel. Maunya begitu. Memang kita harus punya label, harus punya label. Orang kalau mau berhasil harus punya label. Tapi label sing apik, ojo gendeng sapa? Wah jangan. Repot ini label gendeng, label gila ini kan repot. Label yang oke gitu. Apa labelnya?